Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 6, di mana nanti yang akan kita pelajari adalah mengenai kisah perjuangan Pangeran Diponegoro. Mari simak video pembelajaran ini sampai habis ya. Nah anak-anak, salah satu tokoh pada zaman Kesultanan Islam yang juga terkenal karena keberaniannya mengusir penjajah Belanda adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan pangeran yang berasal dari Jawa Tengah. Bagaimana kisah perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah Belanda? Simak video pembelajaran ini secara keseluruhan ya, karena nanti ada tugas yang harus kalian selesaikan saat ibu menjelaskan materi ini. Berikut merupakan kisah perjuangan Pangeran Diponegoro. Mari kita baca teks perjuangan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dengan nama Bendara Pangeran Harya Diponegoro. Beliau merupakan putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang Diponegoro berawal dari pihak Belanda yang memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegarejo. Saat itu Pangeran Diponegoro sudah tidak suka dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Terjadilah pertempuran di puluhan kota dan desa seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengit, sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai oleh pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi atau sebaliknya. Serangan besar rakyat pribumi terhadap pasukan Belanda selalu dilaksanakan pada bulan-bulan di musim penghujan, karena hujan yang deras membuat gerakan pasukan Belanda terhambat. Penyakit malaria dan disentri turut melemahkan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan Belanda. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng, sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang, hingga akhirnya Pangeran Diponegoro bersedia menyerahkan diri dengan syarat anggota laskarnya dilepaskan oleh Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Nah anak-anak, kita sudah membaca teks mengenai perjuangan Pangeran Diponegoro. Dari teks ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapat, salah satunya adalah mengenai kosakata. Beberapa kosakata berdasarkan bacaan di atas atau teks perjuangan Pangeran Diponegoro, kalian bisa menemukan kosakata baru, di mana kosakata tersebut memiliki sinonim atau kata yang maknanya sama dengan kosakata tersebut. Apa saja kosakata baru yang telah kita dapat dari bacaan perjuangan Pangeran Diponegoro? Berikut kosakatanya. Nah, terdapat kosakata yang telah kita ketahui dari bacaan Pangeran Diponegoro, diantaranya adalah sengit, pribumi, strategi, laskar, wafat, gentar, kondisi, dan informasi. Nah, kata-kata ini memiliki sinonim atau kata yang maknanya sama. Tetapi untuk mengetahui sinonim dari kata tersebut, alangkah mudahnya jika kalian mengetahui arti
arti atau makna dari kata tersebut dengan mencarinya di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, di sini arti sengit berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia adalah hebat atau dahsyat yang menyatakan tentang suatu pertarungan. Sehingga kata sengit ini memiliki sinonim dahsyat atau bisa juga hebat. Nah, kata atau kosakata berbunyi, strategi, dan laskar serta lafaz gentar kondisi informasi memiliki sinonim apa ya anak-anak? Kalian bisa melengkapinya sendiri. Nah, ini juga merupakan salah satu tugas kalian di rumah. Nah, kita lanjut materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang peta pemikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Nah, dari teks mengenai kisah perjuangan Pangeran Diponegoro, kita bisa membuatnya menjadi peta pemikiran. Untuk apa peta pemikiran tersebut? Agar kita bisa merangkum informasi-informasi penting dari suatu teks. Berikut peta pemikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Nah, ada beberapa informasi penting yang bisa kita masukkan ke dalam peta pemikiran. Perhatikan di sini ya. Di sini judul atau peta pemikiran dari Pangeran Diponegoro. Informasi yang bisa kita tuliskan adalah tempat tanggal lahir, sikap-sikap kepahlawanan, perjuangan, dan akhir perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Nah, Ibu akan bantu mengisinya. Di antaranya salah satunya adalah tempat tanggal lahir Pangeran Diponegoro, yaitu di Yogyakarta 11 November 1785, dan sikap-sikap kepahlawanannya adalah gigih dan pantang menyerah. Lalu bagaimana dengan perjuangan dari Pangeran Diponegoro dan akhir perjuangannya? Kalian isi sendiri ya, jadikan sebagai tugas di rumah. Baik, sampai sini mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kalimat utama dan kalimat penjelas pada setiap paragraf. Kalimat utama dan kalimat penjelas itu apa ya definisinya? Berikut definisi dari kalimat utama. Kalimat utama atau kalimat pokok adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama yang merupakan ide pokok atau pikiran pokok suatu paragraf. Nah, setiap paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama hanya satu ya, sedangkan kalimat penjelas dapat lebih dari satu. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai kalimat utama dan kalimat penjelas, Ibu akan memberikan contohnya. Berikut adalah contohnya. Contoh dalam sebuah paragraf ini pasti terdapat sebuah kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Mari kita baca terlebih dahulu paragraf ini ya anak-anak. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dengan nama Pendarah Pangeran Harya Dipanegara. Beliau merupakan putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Dengan Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa 1825 sampai 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Nah, dalam satu paragraf ini pasti terdapat kalimat utama dan penjelasnya. Yang mana ya yang kalimat utamanya dan mana kalimat penjelasnya? Berikut merupakan pembahasannya. Nah, anak-anak, dari paragraf di atas ternyata kalimat utamanya adalah Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Perhatikan ya, biasanya kalimat utama terdapat di awal paragraf, sedangkan kalimat-kalimat penjelasnya merupakan kalimat setelah kalimat utama. Di sini kalimat penjelasnya bisa kalian baca sendiri. Nah, untuk menambah pemahaman kalian lebih dalam, kalian harus mengerjakan tugas. Ayo kita berlatih, tuliskan kalimat utama dan penjelasan dari paragraf 2 sampai 7 pada bacaan Pangeran Diponegoro. Bacaan di Pangeran Diponegoronya bisa kalian lihat di
buku kalian ya anak-anak. Nah, sampai sini sudah paham mengenai video pembelajaran kali ini? Nah, Ibu akan mengulang kembali tugas-tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Pertama adalah mengenai sinonim atau persamaan kata, kedua adalah mengenai peta pemikiran, dan yang ketiga adalah kalimat utama dan kalimat penjelas ya anak-anak. Sudah paham? Baik, kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai habis. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung menghubungi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.